Nah, untuk di Zoom yang kedua ini kita akan membahas tentang percobaan yang telah kalian amati tadi di bahan ajar Sway tentang percobaan fotosintesis. Judul percobaannya apa, Nana? Ayo. Judul percobaan yang tadi kalian amati apa? Percobaan sah. Ya, percobaan sah. SACH, sah ya, sah. Nah, kita review jawaban dari teman-teman. Evo ada, Evo? Kita bahas worksheet-nya. Saya pilih satu anak ya. Atau ada yang ingin presentasi? Menyampaikan hasil percobaan tadi. Ini adalah nama-nama siswa yang sudah mengumpulkan LKPD. Nah, yang tidak mengumpulkan saya tagih selalu karena itu adalah tanggung jawab kalian. Bentuk tanggung jawab kalian terhadap tugas. Ini saya pilih satu anak ya. Miliknya Evo. Ini bukan nilainya, karena nilainya nanti akan saya hitung manual. Ini hanya poin saja. Nah, ini untuk Evo ini sudah sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Ini sudah muncul di layar kalian ya? Halo? Nah, di bagian kotak atas ini beberapa anak ada yang kosong. Padahal di video tutorial itu di sini harus diisi dengan identitas. Nama kalian, kelas kalian. Nah, ini Evo sudah bagus ya. Muhammad Andre Evo Firstiawan, kelas 8A. Ini identitas sudah terisi. Kemudian kita masuk ke yang A, tujuan percobaan. Evo silakan dinyalakan videonya. Halo Evo, tidur apa ini? Halo Bu. Ya, silakan bisa dijelaskan hasil pekerjaan Evo tadi tentang percobaan SAS dari tujuannya. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa atau amilum. Nah, untuk tujuan percobaan yang dituliskan oleh Evo ini sudah bagus, sudah tepat sesuai dengan judul lembar kerja kita, yaitu percobaan SAS. Berarti tujuan percobaannya ya tentang percobaan SAS ini, yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa atau amilum. Ada lagi tidak jawaban yang berbeda dengan Evo? Misalnya, milik siapa ya? Ini kita sama-sama belajar. Nah, ini juga sudah bagus. Punyanya Keisa Aurora. Nah, ini juga karbohidrat menghasilkan amilum atau karbohidrat. Bagus. Ada juga yang apa? Kita sama-sama belajar. Oh, bagus. Punya rival di Rizky. Bagus. Ini juga membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Ada juga yang menjawabnya itu tujuannya apa? Untuk mempelajari percobaan fotosintesis. Itu sudah tepat atau belum anak-anak menurut kalian? Kalau tujuannya mempelajari tentang percobaan fotosintesis. Sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Nah, ini juga bagus, Sevi.
Ini rata-rata jawabannya sudah sesuai ya. Karena semua itu sudah ada di bahan ajar. Kalian melakukan studi literatur pada bahan ajar tadi. Nah ini di sini sudah ada. Tujuan percobaan SAS. Nah untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Lanjut Evo. Yang masuk ke... Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang diagram alur ini? Diagram alur percobaan SAS. Ayo, siapa yang bisa? Jadi diagram alur itu adalah diagram yang berisi gambar tentang langkah-langkah pada suatu percobaan. Tujuannya mengapa dibuat diagram atau gambar? Untuk memudahkan kalian mengamati. Jika langkah percobaan itu tulisan, semua kalian kurang bisa memvisualisasikan seperti apa sebenarnya alat-alatnya, percobaannya. Coba Nur Hayati bisa? Halo, Nur Hayati? Mic-nya dihidupkan. Yuk. Tarisa, masa Tarisa lagi? Putri Andini? Putri? Halo, Putri Andini. Bisa menjelaskan tentang ini? Diagram alur? Tidak, Bu. Dari video tadi apa? Coba yang bisa siapa? Siapa yang bisa? Tarisa? Ya, Bu. Coba saya tunggu ya. Dari kalian dulu nanti Bu Rahma konfirmasi. Yuk. Di sini ada gambar apa? Ada gambar daun. Ya. Terus ada Tutupi aluminium. Sebentar. Semuanya memperhatikan, jika nanti diminta mengulangi bisa. Jadi perhatikan penjelasan dari Tarisa ya. Yuk. Jadi di gambar ini ada gambar daun yang di bagian tengahnya itu ditutupi sama aluminium foil. Ya. Lalu ada ini apa ya namanya? Bu? Ini namanya Di atas gelas. gitu, terus tabung. Ya, ini namanya gelas kimia. Ya, gas kimia yang itu isinya air panas. Lalu Air di panas dalam itu atau sirup, air panas atau air mendidih? air mendidih. Ya. Air mendidih, Ya, kemudian itu isinya mendidih. Lalu gambar ketiga itu di dalam air mendidih itu ada tabung yang diisi alkohol dan ada daunnya. Itu untuk ya. melarutkan klorofilnya. Terus yang di gambar terakhir itu apa ya tadi? Ditetesi Yang dengan gambar terakhir itu tetris itu daunnya ditetesi dengan iodium atau glukosa. ya, bagus. Ini Tarisa ini jelas sekali ya penjelasannya. Bu Rahma tambahkan. Penjelasan dari Tarisa sudah bagus. Bu Rahma tambahkan untuk langkah yang pertama. Kalian itu melakukan percobaan tentang percobaan SAS.
Jadi awalnya menggunakan daun yang masih ada di pohon atau masih ada di tanaman, kemudian ditutup sebagian menggunakan kertas aluminium foil. Kalau nggak ada kertas aluminium foil, boleh menggunakan kertas bungkus rokok yang meling-meling itu loh. Kemudian ditutup bagian tengahnya. Kenapa harus ditutup sebagian? Karena kita akan menguji bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum atau tidak. Kalau ditutup ini berarti terkena cahaya matahari atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau yang terbuka, yang tidak ada aluminium foilnya, berarti dia terkena cahaya matahari. Nah, kemudian daun itu pagi ditutup, sore diambil. Diambil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air mendidih. Daunnya direbus sampai layu. Setelah itu, daun diambil. Dimasukkanlah ke dalam tabung reaksi berisi alkohol. Kenapa alkohol tidak langsung direbus di atas api? Kenapa harus dimasukkan dulu ke dalam air? Kenapa kok nggak langsung dibakar ya di atas pembakar spiritus? Padahal yang air tadi langsung dibakar. Kalau ini kok alkoholnya dimasukkan dulu? Kenapa? Ada yang tahu? Apa karena alkohol itu ini ya Bu, apa namanya? Dia peka sama panas. Jadi kalau misalkan langsung sama api nanti berbahaya. Nah, bagus. Jadi alkohol itu sifatnya mudah terbakar, anak-anak. Mudah terbakar. Sehingga kalau langsung dibakar itu akan berbahaya. Bisa langsung menguap, bisa saja menimbulkan, karena ini tabung, nah bisa menimbulkan loncatan. Nah, gitu. Jadi dia dimasukkan dulu ke dalam gelas kimia atau gelas beker berisi air mendidih, barulah dimasukkan tabung reaksi berisi alkohol, dimasukkan daun yang tadi sudah direbus. Sampai mendidih, jika sudah diambil tabungnya. Mengambilnya menggunakan tangan? Menggunakan penjepit tabung reaksi. Nah, terus ini diambil. Setelah mendidih diambil, dicuci dulu biar bersih. Kemudian ditetesi dengan larutan lugol. Kalau nggak punya lugol bisa betadin. Tahu betadin, obat merah? Nah, itu kandungannya adalah iodin mirip dengan lugol. Itu bisa digunakan untuk uji fotosintesis. Di setiap langkah percobaan SAS itu ada tujuannya. Kenapa sih daun harus direbus sampai mendidih? Kenapa tujuannya anak-anak? Agar Untuk mematikan sel-sel yang ada. Apa? Mematikan sel-sel yang ada di daun. Ya, bagus. Mematikan sel-sel yang ada di daun. Jadi sel-sel di daun itu dimatikan. Nih, Bu Rahma punya ringkasannya. Nanti bisa kalian baca. Maaf nih masih loading. Ditunggu sebentar ya. Nah, ini adalah, nah ini. Sudah tertampil di layar kalian? Sudah ya ini ya? Ada tabel, ada materi. Tadi ada daun yang ditutup aluminium foil, ada bagian daun yang tidak tertutup aluminium foil atau terbuka. Nah, warna daun setelah ditetesi oleh larutan lugol atau iodin itu nanti berwarna kehitaman. Kalian lihat di sini. Ternyata daun yang terbuka yang terkena sinar matahari itu berwarna kehitaman. Tapi daun yang ditutup aluminium foil bagian tengahnya ini dia berwarna hijau pucat. Nah, kira-kira daun yang berwarna kehitaman itu terjadi fotosintesis atau tidak? Daun yang berwarna kehitaman tadi berarti
Dia melakukan fotosintesis atau tidak? Iya, Bu. Iya. Karena warna biru itu hasil reaksi dari amilum. Ya, bagus. Karena warna biru atau kehitaman itu adalah hasil dari reaksi dengan larutan Lugol. Larutan Lugol bertemu dengan amilum menghasilkan warna kehitaman. Kalau terjadi fotosintesis, berarti ada cahaya, berarti menghasilkan amilum, menghasilkan warna hitam. Tapi ketika daunnya ditutup oleh oleh kertas aluminium foil, dia tidak terbentuk warna kehitaman. Karena dia tidak terkena sinar matahari, berarti dia tidak melakukan fotosintesis. Berarti dia menghasilkan amilum atau tidak? Nah, berarti dia tidak menghasilkan amilum. Di bagian tengah ini loh ya. Diingat-ingat, di bagian tengah ini dia pucat karena tertutup. Berarti tidak terkena sinar matahari. Berarti dia tidak melakukan fotosintesis. Berarti dia tidak menghasilkan amilum atau tidak menghasilkan sesuatu dari proses fotosintesis. Gitu. Nah, tadi ada langkah-langkah. Yang pertama, daun dimasak dalam air mendidih. Tujuannya apa? Untuk mematikan sel-sel daun. Ini harus dipahami karena ini sering keluar ketika nanti kalian kelas 9. Itu juga masih keluar ini materi-materi ini. Kemudian, kenapa sih daun itu harus direbus di dalam alkohol? Kenapa? Ternyata agar klorofilnya itu larut. Mengapa klorofil itu harus dilarutkan, anak-anak? Kok nggak dibiarkan aja hijau? Kenapa? Ya, ternyata klorofil itu harus dilarutkan agar memudahkan pengamatan. Ketika nanti dideteksi larutan Lugol atau yodium, itu terlihat perbedaan warnanya, yang hitam dan yang hijau pucat. Sehingga klorofilnya itu harus dilarutkan agar memudahkan hasil pengamatan. Jelas? Nah, lanjut ke pertanyaan tadi. Nah, ini. Ditutup aluminium foil, warnanya ternyata putih pucat. Terjadi fotosintesis tidak? Tidak, karena dia ditutup. Berarti tidak terkena cahaya matahari. Mengandung amilum atau tidak? Tidak. Terus daun yang ditutup aluminium, warnanya biru kehitaman. Terjadi fotosintesis dan menghasilkan amilum. Lanjut ke pertanyaan diskusi. Yang keempat, yang 1, 2, 3 ini sudah saya bahas tadi ya. Yuk yang keempat. Coba Farhan mana? Yang Farhan. Halo? Saya, Bu. Ya. Coba dibaca pertanyaan yang nomor 4. Apakah ada perbedaan hasil uji Lugol pada bagian daun yang ditutup dan tidak ditutup? Jelaskan perbedaan hasil pengamatan penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Nah, ada perbedaannya atau tidak, Farhan? Ada, Bu. Ada. Kalau yang ditutup, dia warnanya apa? Yang ditutup warnanya Yang ditutup itu tidak yang terjadi perubahan. Ya, atau warnanya hijau pucat. Kalau yang tidak tertutup atau terbuka, warnanya jadi apa? Biru kehitaman. Ya, bagus. Kenapa kok biru kehitaman, Farhan? Karena mengandung apa? Mengandung apa ya? Mengandung amilum. Amilum, jenis karbohidrat. Berarti kalau mengandung amilum berarti dia melakukan fotosintesis. Ya, terima kasih Farhan. Lanjut nomor 5. Nah, ini ada yang bisa mengoreksi jawaban dari Evo? 5A ini sudah tepat atau belum?
Nomor 5 bagian A. Apa yang dibutuhkan agar fotosintesis dapat berlangsung? Sudah tepat atau ada yang perlu dilengkapi? Kurang, Bu. Kurang. Ada yang bisa melengkapi? Kurang. Di sini kita lihat reaksinya. Ada apa saja yang dibutuhkan? Seperti tadi kalau Bu Rahma ingin Karbon membuat sop. dioksida. Nah, itu. Buat sop kan ada bahan-bahannya toh. Nah, ini sama juga seperti fotosintesis. Bahannya adalah karbon dioksida. Kemudian ada H2O itu apa? Air. Kemudian butuh apa lagi? Oh iya, air. Sinar Matahari dan Matahari. klorofil sebagai alat bahan sebagai dan bahan klorofil. Nah, untuk membantu ya. Jadi tidak hanya sinar matahari saja, nanti dilengkapi ya Evo, yaitu karbon dioksida, air, sinar matahari, dan klorofil. Kalau salah satu komponen itu tidak ada, bisakah terjadi fotosintesis? Tidak. Tidak. Bagus. Bagian B, apa hasil fotosintesis menghasilkan amilum? Sudah tepat atau ada yang perlu dilengkapi? Kurang. Kurang. Yang kita hidup sehari-hari. Di sini ada oksigen. Nah, kita patut bersyukur ya, adanya tumbuhan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus menjaga tumbuhan. Karena dia adalah penyuplai oksigen di bumi ini. Itu ya. Selain menghasilkan amilum, juga menghasilkan oksigen. Nanti untuk percobaan menghasilkan oksigen, kalian baca di materi yang saya bagikan. Kemudian simpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan amilum. Ya, bagus. Dan membutuhkan cahaya matahari. Nah, ini ternyata Evo melakukan penilaian diri sikap peduli. Peduli terhadap tanaman. Saya membakar sampah di dekat pohon. Oh, dia tidak. Memaku pamflet pada pohon, tidak. Memetik bunga hingga tak tersisa, tidak. Memetik buah yang belum layak dimakan, tidak. Sengaja membiarkan tanaman di sekitar kering. Berarti ini sering menyiram ini, Evo? Iya, Bu. Ya, sip. Membantu Ibu ya. Di rumah punya tanaman? Punya banyak, Bu. Oh, punya banyak. Apa saja yang kamu ketahui? Cabai, tomat, sama lidah buaya. Oh, ya, cabai, tomat, lidah buaya. Sip, sip. Dijaga dan dirawat ya. Ya, Bu. Ya. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari teman kalian. Sudah kalian tanggapi, sudah kalian tambahi apa yang kurang. Nah, harapannya nanti kalian dapat belajar dari sini. Oh, tadi saya kurangnya di sini, saya belum tepat di sini. Tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Nah, setelah ini kita jadi tahu dan besok tidak mengulangi kesalahan kembali. Jelas? Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak? Terima kasih kepada tadi Evo ya, sudah bagus penjelasannya, berani menyampaikan hasil pengamatannya di depan teman-teman. Terus Tarisa berani menambahkan atau memberikan tanggapan terhadap hasil jawabannya. Dan Farhan tadi juga berani menyampaikan pendapat. Nah, yang belum aktif nanti harapannya ke depan bisa lebih aktif. Biar pembelajaran ini semakin menarik. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu bab 4 tentang makanan, sistem pencernaan makanan, biologi lagi. Disiapkan ya. Anak-anak nanti mau pembelajarannya seperti apa minggu depan? Mau pakai Zoom seperti ini? Atau kombinasi seperti biasa? Seperti ini ya. Paham ya yang saya jelaskan? Ini juga. Ya. Kalian juga aktif. Nah, Bu Rama juga enak nanti menilai kalian. Yuk kita simpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Tadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Nah,
Pertanyaannya, berapa pancing dengan pertanyaan? Fotosintesis itu proses apa, anak-anak? Sudah belajar panjang lebar? Tahu apa itu fotosintesis? Proses tumbuhan dalam mengolah karbon dioksida, air, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi amilum dan oksigen. Wow, hebat. Bagus. Nah, jadi proses tumbuhan dalam menghasilkan makanan dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Kemudian tujuan yang kedua tadi prosedur percobaan uji SAS ya. Tujuannya direbus dalam air mendidih apa tadi anak-anak? Untuk mematikan sel-sel. Ya, mematikan sel-sel apa? Apa yang dimatikan? Sel-sel Sel-sel? Yang direbus apa? Daun. Daun. Berarti yang dimatikan sel? Sel daun. Iya, sel-sel pada daun. Nah, terus yang kedua, kenapa harus dilarutkan pada alkohol? Untuk melarutkan klorofilnya. Ya. Klorofil. Mengapa harus dilarutkan klorofilnya? Karena biar lebih mudah. Ya, bagus. Ini suaranya halus sekali nih siapa? Memudahkan pengamatan. Terus terakhir, apa fungsi dari larutan Lugol? Agar dapat melihat amilum atau zat tepung pada daun. Ya, bagus. Untuk menguji ada tidaknya kandungan amilum pada daun. Good, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran. Artinya kalian paham dengan apa yang Bu Rahma sampaikan. Ya, ada yang ingin menyampaikan pesan untuk pembelajaran ini? Bu, kurangnya ini. Bu, terima kasih. Sudah cocok dengan pembelajaran ini atau gimana? Cukup. Ini nanti video ini saya upload di YouTube ya. Jadi oh iya silakan. Kalau misalkan kan saya pernah baca tuh ada soal yang mirip seperti ini tapi bedanya daunnya itu dia dilapisi sama vaselin. Itu nanti hasilnya bakal beda atau sama? Maaf, dilapisi apa anak-anak? Dilapisi vaselin. Coba diketik di chat. Ini agak mendengung. Pertanyaannya diketik di chat. Nanti saya jawab. Sudah? Oh, belum muncul? Belum muncul ya pertanyaannya? Aduh. Sudah? Belum muncul, Nak? Oh iya, sudah masuk. Saya pernah baca soal prosesnya hampir sama seperti pada soal, tapi bedanya daunnya dilapisi oleh vaselin. Itu bacanya dari sumber mana ya, Tarisa?
Waktu itu saya pernah baca-baca soal di Brainly. Oh, di Brainly. Tapi untuk langkah-langkahnya sama? Iya, kurang lebih hampir sama, tapi bedanya dia dilatih. Kemudian ditutup oleh sesuatu enggak atau cuma vaselin aja? Kalau seingat saya cuma dilapisi vaselin aja, Bu. Mungkin itu nanti membuktikan pengaruh cahayanya ya, Nak. Penyerapan cahayanya mungkin ya. Vaselin itu kan dia dilapiskan di atas daunnya. Ya. Iya, Bu. Nah, itu mungkin membuktikan pengaruh masuknya cahaya. Nah, itu kan ada yang menghalangi. Nah, apakah tetap bisa terserap atau tidak gitu. Ya. Nanti jika Bu Rama sudah membaca, sepertinya ini belum ada jurnalnya ya yang tentang vaselin ini. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Untuk pengetahuan. Minggu depan sekalian membahas tentang yang percobaan Ingenhousz. Gitu ya, Tarisa? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Untuk minggu depan silakan mempelajari tentang nutrisi pada makanan, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air. Kemudian, nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bentar. Berdoa, silakan. Nah, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas keikutsertaannya pada pembelajaran IPA di Zoom ini. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sama-sama. Silakan boleh live. Terima kasih, Bu. Sama-sama.